Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Jabarul Eza. Insyaallah pada kesempatan ini kembali kita akan membahas tentang ilmu tajwid, yaitu hukum mim sukun. Oke, simak video yang baik-baik. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hukum mim sukun. Dalam pembahasan ini, kita akan menjelaskan mengenai pelajaran ilmu tajwid untuk membaca Al-Quran. Salah satu topik yang tidak boleh kita lewatkan yakni mim sukun. Walaupun cakupan pembahasannya tidaklah sebanyak pada topik tajwid lainnya, hukum mim sukun ini tetap penting untuk Anda kuasai. Faktanya, bacaan yang terdapat di Al-Quran banyak yang memerlukan pemahaman mengenai mim sukun. Pengertian mim sukun dalam bahasa Indonesia. Sukun berarti mati, jadi mim sukun berarti mim mati. Bagaimana konteks dalam hazanah ilmu tajwid? Hukum bacaan mim sukun merupakan aturan membaca mim mati saat bertemu dengan berbagai jenis huruf hijaiyah. Kenyataannya, cara membaca bisa berbeda-beda, sebagaimana seorang muslim dan pembelajar Al-Quran. Tentunya Anda wajib untuk menghafal kaidahnya sekaligus mengaplikasikan hukum bacaan tersebut. Hukum mim sukun dibagi menjadi 3, yaitu ikhfa syafawi, idgham mimi, izhar syafawi. Ikhfa syafawi terdiri dari satu huruf yaitu ba. Idgham mimi terdiri dari satu huruf yaitu mim. Izhar syafawi terdiri dari huruf alif, ta, sa, ja, ha, kha, da, za, sa, sya, so, do, a, go, fa, ko, la, nun, waw, ha, ya. Fa syafawi yaitu memiliki makna bahasa menyamarkan, sedangkan syafawi itu bibir. Dalam ilmu tajwid, ikhfa syafawi merujuk pada keadaan di mana mim mati bertemu dengan huruf ba. Samar bukan berarti dihilangkan, melainkan antara ada dan tiada. Sambil menyamarkan bacaan mim, Anda juga harus menahan bacaan tersebut sebanyak 2 harakat sekaligus, membaca dengan gunnah atau dengung. Hukum bacaan ikhfa syafawi. Ma hum bibalighihi alam ya'lam bi anna walladzina hum bi ayati. Sekilas terlihat mirip dengan iklab cara membacanya, namun sebenarnya tidak selalu begitu. Dalam iklab, semua ulama sepakat bahwa cara membacanya dengan merapatkan bibit. Hal tersebut berbeda pada kasus ikhfa syafawi. Di kalangan ahli tajwid, terdapat 2 mazhab penggunaan bibir saat membaca ikhfa ini, yakni mazhab yang membacanya dengan merapatkan bibir dengan ringan ketika membaca ikhfa syafawi. Golongan ini diinisiasi oleh seorang ulama bernama Ibnu Galbun yang wafat pada tahun 399 Hijriah dalam kitab At-Tazkirah fi Al-Qiraat As-Saman. Yang kedua, mazhab yang membacanya dengan membuka sedikit lubang kecil antara kedua bibir saat membaca mim mati. Aliran ini tokohnya adalah Syekh Rizku Khalil Habbah yang wafat tahun 1425 Hijriah. 2. Idgham mislain atau mimi. Dalam khazanah Arab, idgham memiliki arti memasukkan, sementara mislain memiliki arti yang sama atau huruf yang sama. Secara istilah, hal tersebut merujuk pada keadaan di mana mim mati bertemu dengan mim hidup. Lain halnya saat membaca ikhfa syafawi yang mana menyamarkan bacaan mim. Saat membaca idgham mimi, Anda malah justru harus melafalkan mim dengan secara jelas.
Bahkan saat membacanya selayaknya mentasydidi mim mati itu. Selain itu juga, Anda perlu membacanya beserta menampakkan guna. Contoh bacaan idgham mislain atau idgham mimi. At'amahum min rabbihim mushfiquna biizni rabbihim min. Idgham mislain, membaca dengan guna atau berdengung. Idgham mutamasilain, membacanya tanpa menggunakan guna atau biasa saja. Namun, terkadang kesalahan umum dalam membaca Al-Quran adalah kurang ditahan saat membacanya. Saat hal tersebut dilakukan, maka akan seolah-olah antara idgham mislain dan mutamasilain cara membacanya menjadi sama. 3. Izhar syafawi. Dalam bahasa Arab, izhar memiliki arti jelas, sedangkan syafawi memiliki arti bibir. Hukum izhar syafawi dapat terjadi bila ada huruf mim mati bertemu dengan huruf selain bat, an, mim hidup. Bila saat membaca Al-Quran Anda menjumpai hukum bacaan ini, maka Anda cukup membacanya dengan jelas persis sesuai dengan makhrijul hurufnya, tanpa dengung atau menyamarkannya. Contoh bacaan izhar syafawi. Rabbihim raji'una wa qulubuhum wajilatun fi sudurihim illa wa hum laha sabiquna. Hal penting yang perlu Anda garis bawahi ketika membacanya antara lain: kadang jika tak hati-hati kerap terdengar suara pantulan pada mim, padahal sebaiknya ini Anda hindari. Memang ketika mim mati bertemu dengan 26 huruf selain ba dan mim, semuanya harus dibaca jelas. Namun ada perhatian khusus pada kasus mim mati bertemu dengan huruf fa atau wa. Membacanya harus lebih jelas lagi. Demikian penjelasan mengenai hukum mim sukun. Penjelasan beserta contohnya semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua. Alhamdulillah, demikianlah pembahasan kita tentang hukum mim sukun. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video kami. Minallahi musta'an alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.